Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarima kibaran wa safiya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa ala alihi وصحبه الذي يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid Al-Hakim untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul khutbah Jumat singkat pada kesempatan kali ini yaitu Palestina, urusan umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita duduk bersimpuh di tempat mulia ini menikmati kelezatan ibadah. Saudara-saudara kita di Palestina menderita setelah digempur rudal-rudal Israel. Ribuan kaum muslimin kehilangan tempat tinggal mereka. Mereka tidur beratapkan langit, ratusan orang syahid dan ribuan terluka. Tergetarkah hati kita melihat penderitaan mereka? Atau kita tak peduli dengan nasib mereka dengan mengatakan bahwa Palestina bukan urusan kita kaum muslimin? Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, sesungguhnya bangsa Yahudi bukanlah penduduk asli Palestina. Yahudi adalah penjajah yang baru datang ke bumi Palestina sekitar 100 tahun yang lalu. Mereka bisa masuk ke Palestina atas restu dan perlindungan Inggris yang saat itu menempati posisi sebagai negara adidaya. Di balik Inggris ada para pengusaha kaya Yahudi yang punya lobby. Ketahuilah, negara Yahudi didirikan untuk melemahkan dunia Islam dengan menciptakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Hal itu dilakukan dengan sistematis. Tokoh Yahudi, yaitu Theodore, pernah membujuk dan menyuap Khalifah Sultan Abdul Hamid II
pemimpin kaum muslimin sedunia saat itu dengan uang 157 juta pound sterling atau setara 3 triliun untuk mendapatkan tanah Palestina. Tetapi Sultan Abdul Hamid II menolak dengan tegas. Ia berkata, "Aku tidak dapat memberikan walau sejengkal dari tanah ini, karena ia bukan milikku. Ia adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi bumi ini. Mereka telah membasahi tanahnya dengan darah-darah mereka." Lalu pemerintah Inggris dan Yahudi bekerja sama meruntuhkan khilafah Utsmaniyah beberapa tahun kemudian. Setelah itu Yahudi berbondong-bondong mendatangi Palestina, merampas tanahnya sambil membunuhi warganya. Pada tahun 14 Mei 1948 berdiri negara Israel. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah Palestina adalah negeri yang tak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam. Syam yang di dalamnya termasuk Palestina adalah negeri yang diberkahi dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin." Kami menyelamatkan dia Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 71. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah memberikan tentang Ibrahim yang diselamatkan dari api buatan kaumnya dan membebaskan dia dari mereka dengan berhijrah ke negeri Syam, tanah yang disucikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan banyak pujian pada negeri Syam, di antaranya tuba lisyam. Faqulna li ayyi dzalik ya Rasulullah? Qala li anna al malaikata ar-rahman basitatun ajnihataha 'alaiha. Keberuntungan bagi penduduk Syam, kata Rasulullah. Kami bertanya, karena apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada mereka penduduk Syam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di Palestina terdapat Masjidil Aqsa. Inilah kiblat pertama kaum muslim dan tempat singgah perjalanan Isra Mi'raj. Wilayah di sekitarnya juga tempat yang Allah berkahi. Suatu ketika Maimunah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis." Rasulullah menjawab, "Bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul. Datangilah ia, lalu solatlah di dalamnya, karena sesungguhnya solat di dalamnya seperti 1000 kali solat di tempat yang lain." Hadis riwayat Ahmad. Karena itu jelaslah tanah Palestina, Yerusalem dan Al-Aqsa adalah bagian dari Islam dan kaum muslimin. Sungguh kebodohan dan kampanye busuk yang menyatakan kalau Palestina ataupun Yerusalem bukanlah bagian dari Islam dan kita tidak punya kepentingan di sana. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Fakta lain menunjukkan, yang pertama, wilayah Yerusalem menjadi bagian dari negeri-negeri Islam dengan status sebagai tanah kharaj sejak era kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an pada tahun 637 Masehi. Khilafah Umar menerima penyerahan tanah tersebut dari uskup Yerusalem. Kemudian fakta yang kedua menunjukkan bahwa kaum muslim terikat dengan kaum Nasrani Yerusalem untuk melindungi negeri tersebut lewat perjanjian Umayyah. Dalam perjanjian tersebut, khilafah berkewajiban memberikan jaminan kepada kaum Nasrani baik terkait harta, jiwa dan ibadah mereka. Khilafah juga diminta untuk mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal bersama kaum Nasrani dan kaum muslim di Yerusalem. Khilafah Umar kemudian menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di wilayah tersebut. Maka haram hukumnya mengakui keberadaan negara Zionis di Palestina.
Haram pula mengambil solusi dua negara yang diusulkan PBB dan negara-negara Arab. Semua itu hakikatnya sama dengan mengakui keberadaan negara agresor Zionis di tanah air kaum muslimin. Perhatikanlah, masih bercokolnya kaum penjajah Zionis Israel inilah yang menjadi pangkal persoalan di tanah Palestina dan menyebabkan penderitaan kaum muslimin berkepanjangan. Sehingga solusinya tidak ada jalan keluar kecuali mengusir penjajah Israel di Palestina. Bukan berdamai dengan penjajah, dan Israel hanya bisa diusir dari tanah suci dengan mengerahkan pasukan militer. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negeri Palestina Allah berikan bantuan dan Allah berikan kemudahan untuk menang, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan negara Palestina daripada penjajah Israel. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi 'azza wa jalla. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا منا ومن أهلنا إلا شفيته ولا ميتا من أهلنا إلا رحمته إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين مظلومين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين مظلومين المجاهدين في غزة. اللهم انصر أمة محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.